Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Akil Raffi Anwar, atau biasanya teman-teman saya panggil nama saya Akil. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan D3 Fisioterapi. Saya baru saja masuk semester 1 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah itu sel. Saya akan menjelaskannya kurang lebih, ya tidak rinci tapi sedikit penjelasan tentang sel. Mari kita simak. Semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan melakukan aktivitas hidup sel. Dalam beberapa teori, ada dua ilmuwan yang mengutarakan sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Maksud dari struktural itu sendiri, tubuh tersusun dari sel-sel sehingga disebut unit struktural makhluk hidup. Komponen kimiawi penyusun sel. Seluruh atau semua kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma. Protoplasma itu sendiri mengandung zat organik dan zat anorganik. Komponen penyusun sel organik terdapat dalam protoplasma, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan zat anorganik terdapat air, garam, dan gas-gas seperti nitrogen, amonial, oksigen, dan karbon dioksida. Struktur dan fungsi organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu eukariotik dan prokariotik. Apa sih bedanya? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran atau selaput, biasanya terdapat pada hewan uniseluler atau sel tunggal seperti bakteri, ganggang biru, dan ya seperti itulah. Sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran sel yang melapisi inti sel. Sel ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel itu sendiri terdiri dari tiga bagian utama, yaitu